94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kami bisa menjumpai Anda kembali di sore hari ini seperti biasa di Jumat sore hingga jelang pukul 17 sore nanti kita bersama di Titian Ilahi, dan untuk hari ini sudah memasuki episode yang ke-1084 setelah pekan lalu kami siaran langsung dari salah satu masjid di Kota Makassar, yaitu Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Royong Kota Makassar. Dan untuk kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Makassar, dan seperti biasa insya Allah kita akan dengarkan ceramah dan juga tanya jawab bersama dengan narasumber. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang atau Ustadz Syarli, yang mana beliau akan membawakan judul Selalu Merasa Kurang Amal Solehnya. Nah, pendengar, kita menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang atau Ustadz Syarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syarli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syarli sudah Sama-sama. bersedia berkesempatan hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Kabar tak sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan Pak Ustadz sebelum kita lanjutkan, sebelum kita dengar ceramah dari Pak Ustadz, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Pak Ustadz yang akan dibacakan oleh Bapak Yunjung Jamaluddin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pengajian Al-Qur'an yang dibacakan oleh Bapak Yunjung Jamaluddin. Semoga yang membacakan termasuk kita yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kita bersama di kebersamaan hari ini di Titian Ilahi, dan alhamdulillah di studio Pro 1 RRI Makassar. Seperti yang Anda saksikan, selain kami live melalui frekuensi di AM 630 kHz dan juga di FM 94,4 MHz, Anda juga bisa saksikan melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, dan untuk Anda yang ingin yang saat ini menyaksikan juga bisa meninggalkan pertanyaan Anda sepanjang nanti ceramah Pak Ustadz, dan nanti kami akan bacakan untuk pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan langsung saja kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Syarifuddin Liwang atau Ustadz Syarli. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita semua masih sehat, masih diberikan karunia, masih diberikan nikmat. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengharapkan kita semua umatnya, umat Islam, agar bisa masuk ke dalam surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku, semua umat Islam akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat Nabi yang ada pada waktu itu heran dan bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasul, siapakah kira-kira umatmu, siapakah kira-kira umat Islam yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua, man atau ani dakhalal jannah. Siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam, kata Nabi, yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa man asoni faqad aba. Tetapi siapa saja dari umatku, umat Islam, termasuk kita semua ini para pendengar yang berbahagia, tidak mau melaksanakan kewajibannya, tidak mau melakukan amal kebaikan, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, faqat aba, maka sama saja orang yang demikian tidak mau masuk ke dalam surga. Artinya apa? Pendengar yang berbahagia, kalau ada umat Islam, dia mengaku dirinya sebagai seorang Islam tapi tidak mau sholat, tidak mau melakukan amal kebaikan, kata Nabi, sama saja orang yang demikian tidak mau masuk ke dalam surga. Kita hidup di dunia ini ternyata kita diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa setiap kita melakukan amal kebaikan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita sholat, kita puasa, kita membantu orang lain, itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Makanya jangan malas untuk melakukan amal kebaikan. Ketika kita sayang sama diri kita sayang sama diri kita, maka rajinlah melakukan amal kebaikan.
Dan setiap kita melakukan amal kebaikan, maka itu kembali kepada diri kita sendiri. Al-Quran mengatakan, in asantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau kita melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falha. Sebaliknya kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, maka kejahatan itu juga kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Kemudian kita perlu ketahui juga bahwa kita melakukan amal kebaikan, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan salat kita, tidak butuh dengan amal kebaikan kita, tidak butuh dengan puasa kita. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum minal jinni wal ins. Wahai hamba-hambaku atau wahai makhlukku, seandainya kalian semua berkumpul, dan mulai dari yang terakhir pertama sampai yang terakhir, dari kelompok jin dan manusia, semuanya taat, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada salika minal mulki syai'. Walaupun ketaatan kalian wahai makhluk jin dan manusia itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah kita ini itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama kita manusia, bos kita ketika kita semakin loyal kepada dia, maka dia semakin kuat. Kemudian di hadis ini lanjutkan, law anna awwalakum wa akhirakum minal jinni wal ins. Seandainya seluruh makhluk dari kelompok jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya ingkar, semuanya tidak ada yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kasosalika minal mulki syai'. Itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Andaikan seluruh makhluk durhaka, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap kuasa. Tidak sama kita manusia, misalnya pejabat, ketika pejabat itu tidak dipercaya oleh rakyatnya, maka pejabat itu tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi yang pertama, jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, bahwa itu kembali kepada diri kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita, tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba punya kewajiban untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, kalau kita melakukan amal kebaikan, maka tidak ada orang yang kita rugikan. Kita sholat itu tidak merugikan orang lain. Kita jujur itu juga tidak merugikan orang lain. Kita sering membantu orang yang susah, itu juga tidak merugikan orang lain. Justru ketika kita rajin melakukan amal kebaikan, selain kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita dicintai oleh sesama manusia. Yang ketiga, ketika kita sudah rutin melakukan amal kebaikan, jangan pernah merasa puas, atau jangan kita menganggap bahwa saya ini sudah banyak ibadahku, saya ini sudah banyak amalku. Karena sesungguhnya yang bisa membuat kita nanti masuk ke dalam surga bukan karena hasil ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, di zaman Bani Israil, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, hidup seorang abid ahli ibadah, di mana si abid ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 500 tahun. Dan nanti di hari kemudian nanti, si abid ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, malaikat, ini hambaku si abid ahli ibadah yang dia telah beribadah selama hidupnya kurang lebih 500 tahun. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Ketika si abid mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, maka si abid ini protes, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau memasukkan saya ke dalam surga karena rahmatmu? Bukankah saya ini hambamu telah beribadah kepadamu di dunia kurang lebih 500 tahun. Jadi si abid ini merasa banyak amalnya, kenapa dia masuk surga? Bukan karena amalnya. Kenapa dia masuk surga? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia protes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, malaikat, supaya hamba-Ku ini si abid ahli ibadah tahu diri, ambil satu biji matanya, di mana pada satu biji matanya itu saya telah memberikan berbagai macam nikmat. Maka timbang nikmat yang saya telah berikan kepadanya melalui sebutir atau sebiji matanya dengan ibadahnya yang dia telah kerjakan 500 tahun. Ternyata ketika ditimbang amalannya, ibadahnya yang dia telah kerjakan di dunia ini 500 tahun dengan nikmat yang dia telah terima melalui satu biji matanya, itu lebih berat nikmat yang dia telah terima melalui satu biji matanya daripada amalannya, ibadahnya yang dia telah kerjakan 500 tahun.
Ini si Abid telah beribadah kurang lebih 500 tahun. Bagaimana dengan kita? Boleh jadi kita baru beribadah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Artinya apa? Ibadah kita sesungguhnya yang telah kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya jika mau dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa beribadah apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ikhlas beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridha kepada kita sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, kita sebagai manusia yang sudah sering melakukan amal kebaikan, jangan pernah puas terhadap semua amal kebaikan kita. Karena kita tidak tahu ibadah yang pernah kita kerjakan, amal soleh yang pernah kita kerjakan, kita tidak tahu apakah amal soleh kita itu telah diterima atau tidak. Karena boleh jadi kita beribadah, kita beramal, kita membantu orang lain, dalam niat diri kita ada niat yang tidak benar, ada keinginan ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang dermawan dan lain sebagainya. Sesungguhnya berarti kita mengerjakan itu tidak ikhlas. Sehingga apa? Ketika kita mengerjakan sebuah amalan ibadah tidak ikhlas, tidak landasi dengan keikhlasan, ketahuilah bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita sudah misalnya sudah sering membantu wakaf, bantu masjid, bantu pesantren. Jangan kita merasa alami amalku, sudah banyak amalan saya telah memiliki amal jariah. Jangan dulu. Jangan beranggapan seperti itu. Tetap melakukan amal kebaikan. Karena Nabi mengatakan la yashba mu'min. Seorang mukmin sejati, kata Nabi, dia tidak pernah puas melakukan amal kebaikan sampai dia masuk ke dalam surga. Itu ciri mukmin sejati. Ada kisah, ada kejadian, dan ini kejadian terjadi di Sulawesi Utara. Ada seorang kaya, orang dermawan. Orang kaya ini dia habiskan hartanya untuk membangun masjid, membantu orang miskin, membantu anak yatim, membantu panti asuhan. Ya, setiap ada jembatan rusak dia perbaiki dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya si orang dermawan ini, Pak Haji ini, dalam hidupnya dia tidak mau sholat. Ketika dikasih tahu, Pak Haji sholat ki, karena sesungguhnya sholat itu kuncinya ibadah. Bahkan ketika anaknya memberikan nasihat, Pak, Bapak, sholat Pak, karena sholat itu amal kebaikan kita, itu kunci segala kebaikan. Dia menjawab, dia mengatakan, nah, saya ini sudah banyak amalku, saya ini sudah banyak amal jariahku. Saya sudah bangun masjid, sudah bangun jembatan, bangun pesantren ini, bangun panti asuhan ini. Berarti sudah banyak amal jariah saya. Bukankah Nabi mengatakan ketika kita bersedekah berwakaf itu kita telah memiliki amal jariah. Dia merasa sudah banyak amal jariahnya. Dan ketika Pak Haji ini meninggal dunia, di mana Pak Haji ini dikenal oleh masyarakat di kampungnya sebagai orang dermawan, maka semuanya sepakat supaya Pak Haji ini disolati di masjid yang terbesar di kampungnya, di mana masjid itu Pak Haji sendiri yang bangun. Tapi apa yang terjadi ketika mayat Pak Haji ini dibawa ke masjid ingin disolati, ternyata mayatnya Pak Haji ini tidak bisa masuk ke masjid. Walaupun satu kampung yang angkat mayatnya tidak bisa masuk masjid. Sehingga apa? Semua masyarakat di kampung itu heran dan bertanya, kenapa bisa terjadi? Bukankah Pak Haji orang dermawan, orang baik? Kemudian ada kiai di tempat itu mengatakan, siapa ahli warisnya Pak Haji ini? Tiba-tiba ada mengatakan, ini Pak Kiai, anaknya yang paling musuh, dia lempar dekat dengan Pak Haji ini. Maka ditanyalah anak dari Pak Haji ini, Pak Mata dan Pak Kiai, dan berkata, Dek, saya mau tanya, kira-kira apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ade sehingga mayat Bapak Ade ini tidak bisa masuk masjid, padahal dia sendiri bangun masjid itu? Maka dengan sedih anak ini menangis sambil berkata, Pak Kiai, betul, kita semua mengenal bapak saya, haji saya itu orangnya dermawan. Dia bangun masjid ini, dia bangun panti asuhan, dia bangun pesantren dan lain sebagainya. Tetapi bapak saya itu Pak Kiai, dia tidak mau sholat. Saya sudah ingatkan bapak saya, Pak, sholat ki. Dia mengatakan, buat apa saya sholat? Nah, saya ini sudah banyak amal jariahku. Saya sudah bangun masjid, sudah bangun panti asuhan, sudah perbaiki jalanan ini, bantu orang susah, bantu orang miskin, mengumrahkan orang anak yatim dan lain sebagainya. Sudah banyak amal jariahku. Ternyata para pendengar RRI di mana saya berada, penyebab kenapa Pak Haji ini tidak bisa mayatnya masuk ke masjid, karena dia remehkan amal sholat. Artinya apa? Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Jangan pernah kita merasa sudah banyak amalanku, saya sudah memiliki banyak amal soleh. Jangan, karena kita tidak tahu ya amal mana
yang Allah SWT terima dari amal kita. Kemudian ketika kita sudah merasa sudah banyak amal kita, sesungguhnya kita telah digoda oleh iblis. Ketika kita merasa sudah memiliki banyak amalan, di situ sebetulnya iblis menggoda kita, dan boleh jadi itu yang membuat amal kita gugur atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kejadian yang dialami oleh Pak Haji tadi. Saya kira ini pengantar dari saya dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Syarli. Dan untuk Anda pendengar kami yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Makassar di Titian Ilahi, Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz silahkan melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Kami terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa? Assalamualaikum. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak siapa di mana Ki Pak? Saya Mustahan di Cendana Baru Maros. Pak Mustahan di Maros. Silakan dengan Pak Ustadz. Yang ini saya mau tanyakan Ustaz, karena pekerjaan kita sehari-hari di dalam mencari nafkah itu kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini halal atau haram. Seperti misalnya kalau kita menjual barang bekas seperti tempat-tempat minuman keras yang kita pungut di jalanan itu lalu kita jual. Kemudian akan di sini di kampung ini kotoran ayam itu diperjualbelikan. Apakah itu hasil dari penjualan kotoran ayam itu halal? Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Pak Mustahan. Pak Mustahan di Kabupaten Maros, Pak Ustadz, silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung. Kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami Titian Ilahi, termasuk juga saat ini kami live melalui Facebook dan juga YouTube RRI Makassar. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami bertanya ke Pak Ustadz di 082133339440. Dan Ustadz Syarli ini pendengar kita tadi yang menanyakan mengenai mencari nafkah, etika mencari nafkah halal haramnya seperti apa. Silakan Pak Ustadz. Iya. Baik. Ya, jadi kita sebagai seorang beriman, seorang muslim memang harus hati-hati mencari harta, ya, karena harta yang halal nanti di hari kemudian itu akan dihisap. Kemudian harta yang haram nanti akan diasap. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus memang hati-hati. Cuma agama kita itu sudah innal halalun bain. Kata Nabi, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tetapi antara halal dan haram ini biasanya ada syubhat yang tidak jelas. Maka kita sebagai seorang muslim ketika kita ragu, jadi Nabi memberikan rumus. Ketika kita menemukan sebuah persoalan, apakah ini halal atau haram, maka Nabi mengatakan, da mayaribuka ila ma la yaribuka. Kalau kita ragu, ada ragu ya, ini haram, kita ragu tidak jelas, maka Nabi mengatakan, da mayaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang menginginkan. Jadi kalau kita mendapatkan persoalan pekerjaan yang membuat kita ragu, was-was, lebih ditinggalkan. Meskipun hukumnya itu baru syubhat, tetapi itu akan mendekati kepada keharaman. Jadi itu kata Nabi betulnya. Nah, jadi dalam hidup ini sebetulnya rata-rata di persoalan pekerjaan kita itu hukum asalnya, kaidahnya, kata ulama kita, semua perbuatan kita pada dasarnya itu boleh, kecuali ada larangannya. Nah, jadi selama tidak ada larangannya itu berarti boleh. Itu persoalan perbuatan kita. Ya, jadi kalau tidak ada pengharamannya, kemudian kita mau kerjakan sesuatu tapi kita yakin ini halal, kerjakan saja, bismillah saja. Tapi kalau ketika kita ragu, ya lebih baik kita tinggalkan kalau mungkin kan. Saya kira itu. Baik.
Syukran Pak Ustadz dan juga untuk penanya Pak Mustahan yang ada di Maros. Anda yang lain pendengar kami yang ingin bertanya silahkan ke Pak Ustadz di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Termasuk yang bertanya melalui pesan singkat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini ada Pak Bagus yang menanyakan jika seseorang dulunya bisa dibilang tidak baik Pak Ustadz karena dosa-dosa yang dia perbuat, berzina, minum minuman keras, meninggalkan sholat, obat-obatan dan masih banyak lagi. Apakah pantas kemudian dia meminta taubat, kembali ke jalan yang lurus? Bisakah dosa-dosa yang lalunya itu terhapus? Silakan Pak Ustadz. Iya, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi Islam itu tidak pernah melihat masa lalu kita. Bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun jahatnya kita, tapi ya ketika ada keinginan untuk mau bertobat, jadi kalau kita mau bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka Islam mengatakan, mengajarkan kepada kita semua kesalahan yang pernah kita lakukan Allah hapus. Ya, jadi anggaplah kita mulai dari nol lagi itu. Artinya tidak usah pikirkan dosa-dosa kita yang dulu. Jelas ketika ada keinginan mau bertobat. Ketika ada perasaan was-was, banyak dosaku yang dulu, itu adalah godaan syaitan. Syaitan menggoda kita seperti itu supaya apa? Kita tidak bertobat. Jadi sekali lagi, alhamdulillah itu nikmat ketika sudah ada keinginan mau bertobat. Berarti kita telah diberikan hidayah. Jaga itu, pertahankan itu. Dan ketika ada godaan, kekhawatiran, ragu, tinggalkan keraguan itu dan yakinkan bahwa yang menggoda itu adalah syaitan. Jadi Bapak yang mau bertobat luar biasa itu. Jadi ketika kita bertobat, bagaimanapun dosa kita masa lalu, ketika betul-betul kita bertobat dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah akan hapuskan itu. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Lau anna", seandainya dosa kita kita bisa lihat, dosa kita ini full bumi ini karena dosa kita. Tapi ada keinginan mau bertobat, maka semua dosa kita yang di mana bumi ini full ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya. Saya kira itu. Baik. Syukran Pak Ustadz dan juga untuk penanya Pak Bagus yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat. Anda yang lain pendengar silakan yang saat ini mungkin lagi berkendara sambil monitor Pro 1 RRI Makassar, selamat mendengarkan. Termasuk juga untuk Anda yang sudah sampai di rumah dan mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ke Pak Ustadz, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut menyampaikan pertanyaan melalui live streaming kami di fanpage Facebook dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ini tanpa mencantumkan nama dari 08527676 sekian yang ditanyakan Pak Ustadz. Banyak saya jumpai ada orang yang akhlaknya baik tetapi dia tidak sholat, itu bagaimana? Iya. Jadi betul. Jadi sholat itu kata Nabi miftahul khair, kuncinya kebaikan. Artinya kalau bagus akhlaknya itu luar biasa, itu bagus. Cuma balasannya itu ya hanya di dunia. Tapi akhlaknya yang bagus itu dia tidak dapatkan di akhirat. Kenapa? Dia tidak sholat. Jadi kalau sudah bagus akhlak kita, tingkatkan lagi dengan melaksanakan sholat. Karena sholat itu kunci segala amal kebaikan kita. Saya kira itu. Baik. Syukran Pak Ustadz dan juga untuk penanya dan pendengar silakan untuk Anda yang selain melalui pesan singkat dan juga di kolom komentar live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar, Anda pun bisa menderingkan telepon kami di 0821 3333 9440. Silakan yang lain pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440. Ini ada yang kemudian bertanya juga, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad yang ada di Makassar. Kadang-kadang ketika diri merasa orang-orang memuji,
jika saya memberitahu amal soleh yang dilakukan, apakah saya beritahu amalan kepada mereka, apakah itu termasuk ujub bangga kalau saya kemudian tersanjung? Bagaimana seharusnya, apakah menyembunyikan menyembunyikan amal soleh dan tersanjung dengan pujian ini? Baik, bisa dipahami Pak Ustadz ya? Silakan Pak Ustadz. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 5 ayat menjelaskan bolehnya kita melakukan amalan. Pak Ustadz, afwan, boleh kita terima penelpon Pak Ustadz? Silakan. Untuk Anda pendengar silakan di 0821 33 9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Taslim di Makassar. Silakan dengan Pak Ustadz, Pak Taslim. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustaz. Pernah saya dengar di ceramah bahwa satu-satunya orang tidak pernah digigit semut yaitu Nabi Sulaiman. Apakah ada yang menjelaskan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taslim di Makassar. Anda yang lain pendengar, sebelum ditanggapi pertanyaan Anda oleh Pak Ustadz, silahkan masih kami nantikan di 0821 33 33 9440. Silahkan Anda boleh bergabung bersama kami. Tadi Pak Ahmad di Makassar antara menyembunyikan amal soleh dan tersanjung dengan pujian tersebut. Silahkan Pak Ustadz. Jadi di dalam Al-Quran ada 5 ayat itu memberikan isyarat bolehnya kita melakukan amalan baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja jadi beramal secara terang-terangan itu berpotensi riya. Tetapi beramal secara sembunyi-sembunyi juga berpotensi jadi ujub. Nah, yang bagaimana caranya? Caranya adalah perbaiki niat kita. Betul ada beberapa amalan itu memang harus diperlihatkan. Contoh salat berjamaah, salat Jumat itu harus diperlihatkan itu. Ya, zakat itu memang idealnya juga diperlihatkan supaya orang lain itu bisa melihat. Kalau sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi karena biasanya ini kan sunnah ya. Nah, jadi intinya kita bisa beramal secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang mana kita pilih. Hanya saja ketika kita beramal memperlihatkan amalan kita, niatkan untuk apa? Supaya orang lain itu bisa mengambil pelajaran sebagai motivasi. Kita mungkin memperlihatkan kita bantu orang lain. Mudah-mudahan orang yang kita bantu itu atau orang yang lihat kita termotivasi juga mau membantu. Tetapi saya sering katakan sama teman-teman, seharusnya kita sebagai seorang muslim jangan semua amal kebaikan kita perlihatkan sama orang lain. Jangan. Ya, usahakan ada amalan kita di mana orang tidak tahu. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi, mau lanjut? Ya, kita perhatikan hadis Nabi, kita bisa baca hadis Nabi bahwa Nabi itu dermawan, Nabi itu suka membantu ini. Itu menunjukkan bahwa Nabi, sahabat tahu amalan Nabi. Dan boleh jadi ada amalan Nabi, sahabat tidak tahu karena memang Nabi tidak perlihatkan. Jadi itu menunjukkan bahwa boleh kita beramal secara terang-terangan ataupun tidak. Cuma itu tadi syaratnya, ketika kita memperlihatkan amalan kita, perbaiki niat kita, niatnya supaya apa? Ya, di mana bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Ya, yang kedua, ketika kita beramal secara sembunyi-sembunyi, ya kita jangan sampai seperti banyak kejadian di masyarakat, ya misalnya di masjid dikatakan, ya ketika MC mengatakan sumbangan dari si A, sumbangan dari hamba Allah. Tiba-tiba di bawah mengatakan, kau tahu itu siapa hamba Allah? Saya itu kan juga itu. Artinya apa? Jangan sampai terkesan kita sembunyi-sembunyi, tetapi di sisi lain kita mau supaya orang tahu bahwa kita yang seperti itu. Nah, jadi intinya perbaiki niat, insyaallah dengan niat yang bagus lillahi ta'ala, maka insyaallah akan bagus juga hasilnya, akan bagus juga balasannya. Saya kira itu. Syukron Pak Ustadz, dan juga untuk penanya Pak Ahmad di Makassar. Sebelum kita tanggapi Pak Taslim juga di Makassar, kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Pak siapa Pak, di mana? Dari Ita. Dari Iva. Di mana Iva? Di Toraja. Silakan dengan Pak Ustadz Iva.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iva, mohon maaf sebelum Iva. Halo Iva. Ya, tapi sebelum bertanya ke Pak Ustadz, biar Pak Ustadz dengar jelas suara, tak boleh volume radionya dikecilkan dulu, Iva. Oke. Terima kasih. Baik, silakan Iva dengan Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, pertanyaan saya yang pertama, ini kan ada orang yang saya temani bertetangga. Terus dia itu gimana kalau ada kepentingannya sama kita, baru dia baik sama kita. Kalau ndak ada lagi kepentingannya, dia ini lagi sama kita, maksudnya dia bombe lagi kita. Iya. Terus pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam saja, bersabar atau bagaimana? Terus yang kedua, banyak orang yang bilang ke saya, kalau di rumah katanya, tidak usah katanya, pakai jilbab. Tapi saya selalu bilang harus katanya, karena itu diharuskan diharuskan untuk pakai menutup aurat gitu. Apakah saya berdosa karena saya bilang begitu atau gimana? Itu saja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Makasih banyak, Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iva di Toraja, terima kasih sudah bergabung bersama kami menyikapi orang yang datang hanya saat butuh, Pak Ustadz, termasuk juga menggunakan jilbab di rumah. Tapi tadi Pak Taslim yang bertanya ini mengenai Nabi Sulaiman dan semut, Pak Ustadz, yang tadi ditanyakan. Tapi kita boleh kami mohon maaf pendengar, untuk penelpon kami cukupkan karena waktu kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi. Silakan Pak Ustadz. Nabi Sulaiman dengan semut tadi. Mujizat Nabi Sulaiman ini mencontohkan kisah Nabi Sulaiman dan semut, Pak Ustadz. Oh iya. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan berbagai macam kelebihan atau mujizat. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk lainnya, termasuk binatang itu, hewan. Termasuk kalau di Al-Quran disebutkan semut, namal. Nah, tapi sebelumnya kenapa Nabi Sulaiman bisa memiliki seperti itu? Ternyata ketika Nabi Sulaiman masih muda, masih kecil, itu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman, yang mana kamu pilih? Ada 4 pilihannya. Harta, tahta, jabatan, wanita, atau ilmu. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka karena dia memilih ilmu, maka 3 pilihan yang lainnya dia juga dapatkan. Nabi Sulaiman bisa memiliki harta, di mana dikatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah manusia yang paling terkaya di dunia. Karena Nabi Sulaiman itu depan rumahnya saja, kalau kita mungkin depan rumah pot bunga yang banyak, Nabi Sulaiman itu pot bunganya itu adalah emas. Bagaimana kekayaannya Nabi Sulaiman? Itu pasti rumahnya itu emas. Bagaimana dengan istananya? Artinya apa? Nabi Sulaiman itu banyak sekali kekayaannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman dari segi kekuasaan, ternyata Nabi Sulaiman dia kuasai darat, laut, udara, dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman. Ya, bayangkan semut, binatang itu semua adalah pasukannya Nabi Sulaiman. Jadi semut itu bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman, termasuk angin itu bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Jadi bukan hanya semut, tetapi termasuk angin juga, jin bahkan itu takut sama Nabi Sulaiman. Ya, dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga kemudian Nabi Sulaiman juga karena pilih ilmu, termasuk Nabi Sulaiman dikatakan itu banyak istrinya ya. Jadi intinya Nabi Sulaiman bisa seperti itu karena ternyata dalam sebuah riwayat dikatakan suatu hari Nabi Sulaiman memiliki seekor kuda. 100 ekor kuda. 100 ekor kuda ini adalah yang sering dipakai Nabi Sulaiman atau kendaraan terbagusnya Nabi Sulaiman pada waktu itu ya. Tapi suatu hari Nabi Sulaiman karena sibuk urus kudanya, dia kasih mandi sampai dia lupa sholat asar. Dan nanti menjelang maghrib baru dia sadar, astagfirullah, ternyata saya belum sholat asar. Kemudian Nabi Sulaiman menyesal dan dia segera minta ampun, istighfar. Dan setelah itu dia berkata,
karena gara-gara ini 100 ekor kuda saya itu membuat saya lupa kepada Allah SWT. Maka yang membuat saya lupa atau 100 ekor kuda saya sembelih saja dan dagingnya saya sedekahkan kepada fakir miskin. Karena Nabi Sulaiman mengorbankan hartanya karena lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kendaraan kesukaannya Nabi Sulaiman ini dengan berbagai macam kendaraan, termasuk dia bisa kuasai udara, dia kuasai angin, termasuk semut itu pun bisa menjadi pasukannya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk lainnya. Baik. Itu baunya. Baik, syukran Pak Ustadz. Dan untuk pendengar kami mohon maaf, untuk telepon kami cukupkan, untuk penanya kami cukupkan karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit terakhir sebelum ditutup dengan doa. Masih ada pertanyaan tadi dari Ibu Iva di Toraja, ada 2 pertanyaannya. Bagaimana menyikapi Pak Ustadz orang yang datang hanya saat butuh, katanya, termasuk juga yang ditanyakan meski di rumah kapan seorang muslimah boleh melepaskan jilbabnya. Silakan Pak Ustadz. Iya, pertama ada pepatah Arab mengatakan begini, as-sadiqu biwatid diki. Sahabat sesungguhnya ketika kita susah. Jadi sahabat sesungguhnya ketika kita susah dia membantu kita, dia ingat kita. Tapi sahabat palsu berarti ketika ada apa-apa dia datang sama kita. Nah, itu sahabat palsu. Jadi sahabat sesungguhnya kata orang Arab, ketika kita susah dia ingat kita, dia bantu kita. Sebaliknya kalau kita biasa saja. Jadi berarti orang seperti itu adalah sahabat palsu. Artinya apa? Kita bersabar dan kita doakan mudah-mudahan dia bisa sadar dan dia bisa perbaiki ya perbuatan sifatnya yang tidak bagus itu. Ya. Yang kedua, jadi jilbab ya. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kalau seandainya di dalam rumah itu ada yang bukan mahram kita, tetap perempuan itu dianjurkan tetap pakai jilbab. Ya, kecuali kalau tidak ada mahramnya, yang ada itu hanya mahramnya, ya tidak apa-apa buka. Tapi kalau ada orang lain yang bukan mahramnya, ya tetap itu. Karena aurat itu untuk yang bukan mahramnya. Saya kira itu. Baik. Syukran Pak Ustadz, dan juga untuk penanya Ibu Iva yang ada di Toraja, mudah-mudahan terjawab, termasuk tadi beberapa pendengar yang lain. Dan kami mohon maaf pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, insya Allah di kesempatan mendatang di Titian Ilahi dan di penghujung kebersamaan kita, mungkin ada sedikit kesimpulan Pak Ustadz sebelum ditutup dengan doa. Bisa juga mungkin kalau seandainya mau ya, nanti Pak bisa Ustadz. juga kalau pertanyaan bisa kirim ke WA saya nanti dulu gitu ya. Kalau mau seandainya ya ada yang mau bertanya lebih nanti bisa ditanyakan via WA saya, Japri atau apalah. Nanti saya akan jawab kalau bisa jawab ya. Saya kira itu permintaan saya. Seandainya ada pendengar yang mau bertanya lagi karena waktu kita sangat terbatas ini, ya bisa melalui ya WA dan lain sebagainya. Disebutkan atau bagaimana Pak Ustadz? Ya 089 Iya. 70 Ya. 95 43 51 11 angka itu ya. Baik, syukran Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, karena waktu sudah habis, kita tutup pertemuan kita pada sore ini dengan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau kami semua baik ada tempat ini ataupun para pendengar yang masih berada, berkatilah hidup kami semua ya Allah ya Rahman. Berilah kami nikmat dunia dan berikan pula kami nikmat akhirat. Cukupkan rezeki kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Keluarga kami, sahabat kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah ya Rahman. Dan para sahabat-sahabat kami yang sementara meniti karirnya, baguskan karirnya ya Allah, naikkan pangkatnya yang terbaik untuk dia, untuk keluarganya ya Allah ya Rahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tabaraka wa ta'ala wa la kullu sabit imanana wa sting a'malana wa tirasakan wa la ilaha qaribna wa anaslimu bi hawajana fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasira Ustadz Syarifuddin Liwang atau Ustadz Syarli yang telah bersama-sama kita menyampaikan ceramah, termasuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz
Jazakallah Pak Ustadz Iya, sekali sama-sama. lagi. Iya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentu sudah kami temani Anda di Titian Ilahi. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran ulang tayangan penjelasan dan juga ceramah dari Ustadz Syarli, Anda bisa saksikan siaran ulangnya melalui YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar, termasuk untuk Anda yang ingin bertanya ke Ustadz Syarli atau ingin menghubungi beliau, silahkan di 0897 0954351. Kami tuntaskan, saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.